anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang kaum muslimin dan muslimah yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada kali ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan dan dalam limpahan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita bisa mempersiapkan diri ya di hari ini nih, tanggal ke-12 jika tidak keliru, 12 Rabiul Akhir ya, tahun 1446 Hijrah, yang artinya kurang lebih sekitar 138 hari lagi kita akan sampai kepada Ramadan insyaallah. Dan mudah-mudahan persiapan kita sejak sekarang sudah melatih diri dengan memperbanyak puasa. Dan bagi yang namanya kaum hawa, kaum ibu-ibu yang punya hutang puasa Ramadan, silakan diqadha, dibayar agar tidak keteteran ya nanti. Biasanya orang membayarnya ketika masuk Rajab dan Sa'ban. Cuman siapa yang menjamin di waktu-waktu itu kita bisa masih tetap sehat badannya. Teman-teman sekalian, izin kembali pada kesempatan kali ini kami akan kembali sharing ya, membagikan atau berbagi di kitab, masih di kitab Sahih Al-Bukhari di halaman 892 di Kitabul Adab, masih kitab adab, di nomor hadis 6040 ya, 6040. Rawi hadisnya ini terhubung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya Rasulullah pernah bersabda, yaitu lafal hadisnya, qala iza ahabballahu abdan nada Jibril fa innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu wa yuhibbuhu Jibrilu wa yunadi Jibrilu fi ahli samai innallaha yuhibbu fulanan wa ahibbuhu wa yuhibbuhu ahli samai thumma yudha'u lahul qabulu fi ahli al-ardi. Wah, akhrajahu Muslim. Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini di kitab Sahih Muslimnya, redaksi nomor hadis 2637. Jika ini 6040 nomor hadis yang termaktub di kitab Sahih Al-Bukhari. Itu artinya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia akan menyuruh Jibril ya di sini ya. Itu akan menyuruh Jibril pada Jibril, nada Jibril lah gitu. Akan Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh Jibril. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, innallaha yuhibbu fulanan. Itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah berfirman, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Maka cintailah dia, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ahibbuhu. Kemudian maka Jibril pun mencintai orang tersebut ya. Fayuhibbuhu Jibrilu itu. Fayunadi. Kemudian setelah Jibril mencintai orang tersebut, Jibril lalu menyeru kepada para penduduk langit. Ya, ini ya. Fi ahlis samai, para penduduk langit, bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah orang tersebut atau si fulan tersebut. Maka serentak para penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian sehingga pada akhirnya penduduk bumi dianugerahkan rasa hormat dan menerima terhadapnya. Ini salah satu tanda ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nah itu maka Allah akan umumkan kepada penduduk langit. Terutama yang paling pertama kali diberikan pengumuman tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam sebagai Sayyidul Mursalin, Sayyidul Malaikat, saya pemimpin para malaikat gitu. Maka semua malaikat di langit pun, penduduk langit serentak itu mencintai orang tersebut dan menyebut-nyebut nama orang tersebut gitu. Maka ketika penduduk langit, ketika Allah sudah mencintai si fulan atau hamba tersebut, Jibril mencintai, dan seluruh malaikat di langit yang mendengarkan pengumuman tersebut juga mencintai penduduk di bumi tersebut. Maka yang terjadi adalah orang yang berada di bumi tersebut akan dianugerahi, ya, akan dihormati orang yang di muka bumi, dan juga akan dicintai oleh orang yang di penduduk muka bumi. Ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Maka carilah wasilah agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah. Yang wajib itu hanya untuk sejadi orang mengerjakan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Takut disiksa karena takut ada dosa ketika meninggalkan misalnya contoh salat fardu dan puasa Ramadan. Tetapi ibadah sunnah itu ketika dilakukan dengan keikhlasan dan memang berasal dari gerakan hati, dari keimanan yang sudah tertanam kuat kokoh, maka dia akan bisa melahirkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sudah mencintai dan memberikan cintanya kepada kita, maka Allah akan berikan yufaqihu fiddin, pemahaman agama yang baik. Dan pemahaman agama yang baik tersebut akan lebih meringankan, mempercepat jalan kita menuju ke surga atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.